Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Selamat malam semuanya, khususnya santri Ma'had Darul Ilmi yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang zikir dan doa. Sebelum materi saya mulai, marilah kita buka dengan doa awal majelis dengan harapan semoga berjalan lancar, materi bisa diterima dengan baik, bisa diamalkan dan juga mendapatkan ridho dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Untuk poin selanjutnya yakni tentang fadilah atau bisa dikatakan dengan keutamaan zikir dan doa. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasannya kalimatani khafifatani 'alal lisan, dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lisan, thaqilatani 'alal mizan, dan sangat berat timbangannya, habibatani minar rahman, yang sangat disukai oleh Allah subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, yakni kalimat subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasannya zikir dan doa adalah suatu hal yang sangat ringan diucapkan, tidak perlu waktu yang panjang, tidak perlu waktu yang banyak, dan juga tidak butuh tenaga. Thaqilatani, namun berat timbangannya dan disukai oleh Allah, termasuk zikir subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi. Banyak sekali bentuk zikir. Alhamdulillah juga termasuk zikir. Sholawat juga termasuk zikir. Untuk itu akan saya paparkan fadilah dari zikir dan doa. Ibnu Al-Qayyim dalam salah satu buku karyanya menulis fadilah zikir itu ada 80 macam. Karena saking banyaknya, saking besarnya keutamaan sampai beliau menuliskan ada 80 macam. Namun di sini saya meringkas menjadi 5 macam. Yang pertama, zikir dapat menghilangkan kesusahan, kesedihan, dan kegundahan dalam hati. Mungkin ini untuk kaum remaja yang biasanya bad mood, saya juga mungkin galau. Sekarang sudah ada obatnya, yakni dengan zikir dan doa. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yang kedua, zikir dapat mendekatkan diri kepada Allah dan dapat mendorong hati orang beriman untuk selalu kembali kepadanya. Mungkin ketika kita sedang berada di kekhilafan, kalau sudah dibiasakan zikir, insya Allah akan ingat. Misal, sudah terbiasa setiap hari baca sholawat, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedang jalan, ada uang 100.000, pengen diambil dimasukkan ke kantong. Berhubung udah terbiasa zikir, akhirnya ingat bahwasanya itu merupakan suatu hal yang harus dihindari. Yang ketiga, zikir dapat menjadi penyebab bagi Allah untuk selalu mengingat setiap hambanya. Di pertemuan kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya ada dalil yang mana di situ ketika kamu mengingat kepadaku, punya Allah, maka aku Allah pun akan ingat kepadamu.
ketika kita selalu ingat kepada Allah, niscaya Allah akan selalu ingat kepada kita. Yang keempat, zikir adalah makanan bagi hati dan juga ruh. Perlu kita ketahui bahwasannya tidak hanya fisik yang perlu makanan, namun hati dan juga ruh juga perlu makanan. Namun di sini beda. Kalau fisik itu makanannya berupa air, berupa beras, tapi kalau ruh, hati, makanannya berupa zikir dan doa. Ada sebuah cerita dari ulama, yakni Ibnu Qayyim, yang saya ambil bukunya tentang fadilahnya, fadilah dari zikir dan doa. Di situ beliau mau menemui gurunya, namanya Ibnu Taimiyah. Waktu itu gurunya sedang sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, beliau zikir sampai tengah hari, sampai siang. Ibnu Qayyim tetap menunggu. Setelah selesai berzikir sampai siang, terus beliau ngendikan, beliau berkata ke Ibnu Qayyim, bahwasannya saya sudah selesai mengisi makanan ruh saya, rohani saya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya sangat penting untuk mengisi ruh, mengisi makanan rohani kita. Ketika ruh diisi, energinya kuat, imannya kuat. Harus seimbang. Ketika fisik kita utamakan, rohani juga diutamakan. Yang kelima, yang terakhir, dapat menghadirkan ampunan kesalahan dan juga dosa. Zikir juga termasuk sesuatu yang dapat menghadirkan ampunan kesalahan dan juga dosa. Untuk selanjutnya yakni cara mengistiqomahkan atau cara membiasakan diri untuk berzikir dan berdoa lebih-lebih setelah sholat. Mungkin kalau bicara tentang istiqomah sulit jika dipraktekkan. Kalau hanya sekedar bicara gampang, tapi ketika mempraktekkan ini sangat sulit. Kalau dalam bahasa akademisnya itu konsisten. Istiqomah, konsisten, disiplin. Namun di sini akan saya paparkan kiat-kiat atau cara agar bisa istiqomah, agar bisa membiasakan diri untuk zikir dan doa lebih-lebih setelah sholat. Yang pertama, mengetahui keutamaan atau bisa dikatakan tujuan melakukan sesuatu. Berhubung di sini objeknya adalah zikir dan doa, jadi mengetahui keutamaan dan tujuan dari zikir dan doa. Sebelumnya sudah saya paparkan keutamaan-keutamaannya begitu banyak, begitu besar, tujuannya juga sangat penting sekali. Yang kedua, ditargetkan. Ini juga penting. Minimal setelah sholat itu jangan langsung pergi. Diusahakan zikir dulu. Minimal 5 menit. Kalau masih awal, minimal 5 menit. Zikir dan doa. Nanti lama-kelamaan kalau sudah terbiasa, bisa, pertama dipaksa, bisa, akhirnya terbiasa. Ya memang tidak mudah, namun ketika kita awalnya mengendalikan nafsu, awalnya dikendalikan, nanti insya Allah nanti bisa. Intinya yang pertama dipaksa, menjadi bisa, akhirnya terbiasa. Ada juga hadis yang mana di situ al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Dari sini sangat besar kelebihan keutamaan dari istiqomah. Untuk itu mulai sekarang mari kita amalkan, mari kita praktekkan. Sedikit demi sedikit, dipaksa dulu, minimal setelah sholat fardu.
baca zikir, habis itu berdoa. Nanti kalau udah terbiasa ditambah lagi. Untuk selanjutnya yakni bacaan zikir dan doa setelah sholat. Nanti akan saya tampilkan, saya paparkan doa zikir dan doa setelah sholat yang sudah masyhur di kalangan masyarakat. Dibaca pelan-pelan 3 kali, 7 kali, kalau bisa dihafalkan nanti dipraktekkan. Insya Allah untuk materi tentang zikir dan doa cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung ke saya. Marilah kita tutup dengan doa akhir majelis. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.